Halo, selamat pagi buat teman-teman semua. Pagi yang cerah. Saya mau ngajak teman-teman semua buat nengok, ya kan, nengok kebun kecil di belakang rumah. Ya. Nah, rencana channel ini saya buat sama-sama saling sharing sama teman-teman gimana sih cara merawat tanaman atau apa. Nah, karena saya sebagai pemula juga masih bingung, aber-aber nggak jelas ya. Termasuk kayak gini nih, jadi beberapa mayoritas tanaman di belakang rumah ini adalah cabai, tapi ada beberapa kendala, kan, termasuk cabai yang suka busuk di pohonnya gini. Entah kenapa, saya juga kurang paham, belum sempat searching di internet, di YouTube. Nah, nih, jadi cabainya busuk. Nah, saya taruh aja di bawahnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tahu gimana cara mengatasi cabai busuk yang di pohon, tolong komen ya. Nah, biar kita sama-sama tahu gimana caranya sih buat ngilangin penyakit-penyakit seperti ini. Nah, ini salah satu penyakit yang susah dihilangin sih, cabai-cabai busuk, karena mayoritas entah telat panen entah apa, cabainya busuk nih kayak gini nih. Padahal dia posisinya masih kecil tapi udah busuk. Nah, sebenarnya kebun di belakang ini saya buat bukan untuk konten ya teman-teman ya, tapi untuk iseng-iseng aja sih, termasuk kayak nanam cabai buat ngurangin pembelian belanja sayuran gitu kan. Karena istri banyak banget nih nyemai cabai, terus saya tanam di sini. Termasuk ini ada beberapa kendala, tanah basah kayaknya agak kurang cocok buat nanam, ya kan. Udah sempat diolah pakai pasir, pakai kotoran kotoran sapi, kotoran kambing, tetap aja agak kurang, tetap tanahnya basah ya. Nanti mungkin bisa sharing, mungkin barangkali ada teman-teman yang nyaranin yang udah pernah pakai sekam. Oke, karena ini belum pernah pakai sekam. Nah, ini salah satu tanaman yang ada di belakang rumah. Ini tanaman waktu itu request istri, pengen banget sama stroberi. Ini udah beli stroberi waktu itu hanya kurang lebih 5 pot kecil ya kan, 5 tanaman gini. Sekarang udah banyak karena cepet banget. Kalau dia sering kena air, cepet banget muncul tunas-tunas baru. Nah, tapi kalau untuk stroberi, saya udah coba untuk searching di internet, lihat teman-teman di YouTube. Itu kalau pengen cepet berbuah ya kan, itu sering-sering buangin tunasnya. Karena pertumbuhan tunas akan mengurangi pertumbuhan bunga ataupun bakal buah. Nah, kemudian pembuangan tunas itu akan berpengaruh juga ketika sudah mulai berbuah kayak gini nih. Karena nanti vitamin tak apa kayak itu akan terkonsentrasi ke buah, jadi bukan lagi untuk penumbuhan tunas. Nah, ini selain stroberi yang ada berapa pot itu, itu ada cabai yang tadi diperlihatkan, ini cabai. Nah, ini yang udah gede. Nah, ini ada juga yang tadi ditanam di tanah basah. Ini ada beberapa kendala juga, cabainya susah gede. Terus ada daun bawang yang waktu itu ditanam dari sisa dapur istri ya, ini dapur. Terus itu juga banyak. Nah, karena daun bawang kita tanam waktu itu hanya bonggolnya saja, terus tumbuh kita potong lagi. Nah, terus kita semai, karena sekalinya tumbuh dia lebih dari beberapa pucuk. Ini salah satu cabai yang udah berbuah ya. Kalau orang sini bilangnya cengek, ya kan, cabai rawit yang buat apa sih, yang buat dimakan sama mendoan ya kalau orang Jawa itu. Nah, ini maksudnya cabai semua rata-rata. Karena di sini mayoritas cabai, kemarin iseng-iseng lah nanam tomat. Karena dulu di tanah di bawah polybag ini itu sebenarnya
dibuat gundukan-gundukan kecil, tapi kayaknya kurang efisien karena di sebelahnya itu ada pohon bambu. Jadi setiap bikin gundukan itu penuh sama akar-akar bambu, dipupuk di apa, nah nanti banyak akar bambu. Jadi saya akalin lah untuk yang sekarang kita tanam di polybag. Nah, ini ada beberapa yang saya tanam tomat, dan ada juga yang saya tanam terong ungu. Ini terong ungu juga, ini layu lagi. Iya. Nah, ini terong ungu saya tanam juga dari semaian terong yang waktu itu udah hampir busuk di samping rumah ya, karena waktu itu samping rumah juga ada tanaman terong saya tanam, cuma udah saya babat karena udah mulai kering, nggak tahu kendalanya apa. Jadi sekarang lebih dominan ke arah polybag. Ini juga ada tanaman cabai hias ini. Kemarin ngambil yang di depan rumah karena waktu itu nyemai berapa banyak biji, yang jadi cuma satu. Tapi dari satu buah cabai itu kita semai lagi bijinya. Ini ada beberapa yang jadi sih ini, tapi banyak ini yang mati. Oke. Nah, ini kemarin nyoba nanam sawi pagoda tapi hancur sama itu keong-keong. Karena di sebelah sini kesalahan saya adalah numpuk sampah, jadi buat apa, sarang keong. Nah, ini kemarin sisa-sisa tunas stroberi sayang buat dibuang, jadi saya tanam sini aja. Siapa tahu kan perlu buat ngisi polybag. Kalau polybag ada sih sebenarnya ada tuh di belakang, cuma tanahnya yang agak susah dari sini, harus campur-campur. Ini waktu itu benih terong ya, masih banyak benih terong. Ini nyoba juga nanam kemangi, padahal di sana banyak tuh, di balik ini tanaman kemangi banyak banget. Nah, ini yang sedikit agak gagal adalah nanam kangkung. Waktu itu musim kemarau nanam kangkung di sini enak, cepet banget tumbuhnya, disiram kan, disiram terus subur ya kan. Padahal pemakaian pupuk yang sekarang sama yang dulu sama, cuma ini kenapa nggak gede? Nanti mungkin karena tanahnya juga kurang bagus, banyak rumputnya. Nanti saya ganti juga pakai polybag yang kecil-kecil, yang pernah lihat di YouTube itu. Satu polybag kecil jadi si kangkung. Nah, ini rencana di situ juga ada cabai-cabainya, terus ada daun serai karena istri sering minta serai kan, daripada minta tetangga saya tanam aja di situ. Nah, terus ini pepaya, ada beberapa pohon sih. Nah, ini mungkin beberapa hari ke depan akan sibuk dengan membersihkan rumput, udah banyak banget karena kemarin ditinggal liburan. Nah, ini kemanginya banyak banget. Nggak tahu ya, maksudnya saya kira daun kemangi itu nggak akan cepet banget tumbuhnya, mungkin dari sekian biji pasti ada yang mati, tapi pas tak semai jadi semua. Jadi banyak banget kayak gini. Ini udah ada yang banyak yang dibuang karena dari satu pohon ini bisa tumbuh cepet banget di sini. Ini ada kacang panjang. Waktu itu dibawain kacang panjang sama orang tua, jadi diambil yang udah tua, udah kuning, dijemur, diambil bijinya, kita tanam deh. Nah, ini cuma ini nggak tahu, mungkin akan didesain kayak di sawah-sawah kali. Tadinya kan pakai kayak ginian biar bisa merambat, ternyata mereka hanya merambat ke batang-batangnya kayak gini. Nah, yang sebelah sini ada buncis hitam. Buncis hitam ini aduh sayang banget, padahal yang udah berbunga tiba-tiba layu, nggak tahu kenapa nih. Kayaknya ada yang salah deh kemarin pas nyabut rumput, entah kena kayaknya, patah itu batangnya. Tapi pas kemarin dicari sih nggak ada, tahu-tahu udah layu aja, nggak tahu kenapa ini. Padahal udah berbunga banyak banget tuh, sayang banget kan. Di sini ada jahe ya kan, ada jahe, terus kencur. Walaupun selama nanam kencur ini belum pernah dipakai kencurnya. Ini paling jahe, karena waktu itu sering
beli jahe kayaknya agak kesinian, nanti tak tanam lagi. Nah ini agak kotor, dulu bekas buat nanam ini engkol, buat nanam engkol di sini. Nah ini benih sawit sesim, kemarin waktu mau liburan saya tebar aja di sini, ini udah pada jadi. Terus ini cesim, nah itu pokcoy sama cesim lagi. Nah ini cesim yang di sini lebih subur ya dari pokcoynya. Nah, itu kemarin pokcoynya itu belum waktunya ditanam, udah saya tanam duluan. Nah, ini di pinggir-pinggir sini juga saya tanam cabai semua. Cuma nanti sharing sama teman-teman, ada beberapa permasalahan yang muncul ya setelah ditanam cabai di samping rumah ini. Nah, banyak yang keriting, kuning, terus tiba-tiba mati. Nah, terus cabainya busuk di pohon. Itu aja sih teman-teman. Mungkin itu bukan sebagian ya, emang beberapa tanaman yang saya tanam di belakang rumah dan samping rumah teman-teman ya, karena samping rumah mayoritas masih kosong. Nanti kalau sudah mulai tanam kita sharing-sharing lagi teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu gimana buat ngatasin tanaman-tanaman yang mungkin rumahan kayak gini, ada permasalahan kayak cabai keriting, terus ada yang busuk di pohon, tolong kasih tahu teman-teman ya, kita saling-saling sharing. Oke, sekian dulu dari saya. Beberapa hari ke depan nanti akan saya sharing lagi tanaman-tanaman setelah tumbuh, dan mungkin akan saya tambahin beberapa polybag lagi. Dadah.